Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang adaptasi sel, jejas, dan kematian sel. Baik, kita ke adaptasi sel terlebih dulu ya. Kita review dulu bahwa sel itu adalah unit terkecil dalam kehidupan. Lalu energi dari luar sel itu akan mempengaruhi pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi sel itu sendiri. Nah, selain energi dari luar, ada stres fisiologis. Artinya, ada stres yang berasal dari luar yang mempengaruhi nanti kerja dari sel. Nah, ketika ada stres atau misalnya ada masalah dari luar sel, itu maka sel akan berupaya untuk beradaptasi untuk bisa bertahan hidup. Nah, di stres fisiologi atau rangsangan patologis, gitu ya, maka akan mengakibatkan sel itu melakukan dua hal, yaitu bisa beradaptasi dengan nama adaptasi sel. Yang kedua, bisa dia beradaptasi, tapi selnya itu adaptasinya sel berlebih. Ketika adaptasi sel yang dia memang sudah sewajarnya, sudah sempurna, maka ada kondisi baru dan dia itu bisa bertahan hidup gitu. Karena ada perubahan dari luar, ada stresor dari luar, dia bisa bertahan hidup di situ, tapi dengan kondisi yang baru. Dia berusaha gitu ya menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di luar. Nah, untuk kondisi baru yang terjadi pada sel tersebut, ketika proses adaptasi sel itu bisa berupa atrofi, hipertrofi, hiperplasia, dan metaplasia. Nanti kita bahas di belakangnya masing-masing. Lalu apabila adaptasi sel yang berlebih, sel itu akan mengalami jejas ya atau luka istilahnya. Nah, nanti pelukaan pada luka atau jejas yang ada di sel itu bisa bersifat reversibel, yaitu bisa baik lagi gitu ya, kembali lagi, atau irreversibel dan dia tidak bisa baik kembali gitu ya. Itu. Jadi ketika ada stres, ada dua adaptasi, kondisi adaptasi yang selnya memang adaptasi sel yang memang normal sama yang adaptasinya sel yang berlebih. Adaptasi atau perubahan sel sebagai reaksi terhadap stimulus atau rangsangan dan sel masih dapat bertahan hidup serta mengatur fungsinya. Adaptasi bisa juga respon irreversibel, yaitu dia bisa kembali lagi, meliputi perubahannya bisa di struktur, ya, jadi komponennya atau strukturnya, bentuknya atau fungsinya, fungsional, yang disebabkan kondisi stres yang normal, fisiologis, dan bisa juga karena patologis atau jejas sel. Mengapa harus beradaptasi selnya? Karena untuk mencegah supaya tidak terjadi cedera gitu pada sel gitu ya. Jadi harus beradaptasi. Nah, ini juga upaya untuk menjaga homeostasis atau keseimbangan dalam tubuh sehingga sel masih bisa bertahan hidup. Adapun adaptasi sel itu bisa meliputi perubahan ukuran selnya berubah, lalu jumlah selnya, berapa jumlah sel itu berubah, lalu bentuk sel, metabolisme sel, dan fungsi sel. Itu adalah perubahan yang terjadi ketika sel itu beradaptasi terhadap stres dari luar. Nah, ini adalah bentuk-bentuk adaptasi tadi ya. Itu ada atrofi, hipertrofi, hiperplasi, metaplasi, dan displasi ya. Bisa kita lihat satu persatu. Ini yang di sebelah kiri itu adalah sel yang normal, gitu. Sel yang normal, sel yang ada dalam tubuh kita, sel normal. Lalu ketika dia mengalami tadi ada stres, terus mengalami adaptasi sel, maka bisa berbentuk atrofi. Atrofi di sini bisa kalian lihat bedanya apa dari sel yang normal, yaitu adalah bentuknya yang dia lebih kecil. Atrofi itu dia mengecil selnya, ya. Tapi jumlah selnya sama, ya. Tapi secara volume, secara ukuran dia lebih kecil. Lalu ada juga ketika ini sel baru ada hipertrofi. Kalau hipertrofi apa? Hipertrofi itu kebalikannya. Kalau atrofi tadi mengecil ukurannya, kalau hipertrofi namanya hiper dia membesar ya. Bisa kita lihat di sini sel-sel ini dia akan membesar. Itu namanya hipertrofi. Lalu selanjutnya ada hiperplasi. Apalagi hiperplasi? Hiperplasi itu dilihat. Kita lihat ya, oh hiperplasi dari 4 menjadi 8. Oh berarti dia jumlahnya yang bertambah. Ya, tetapi ukurannya tetap. Kalau tadi atrofi hipertrofi jumlahnya tetap tidak ada pertambahan jumlah, hanya ukurannya saja membesar mengecil ya. Kalau ini ukurannya sama tapi jumlahnya bertambah banyak gitu ya, bertambah banyak hiperplasi. Lalu selanjutnya ada metaplasi. Metaplasi itu jumlahnya sama tetapi bentuknya berbeda. Bentuknya pun dia akan lebih pipih gitu ya, bisa dilihat di sini dan
nukleusnya atau intisarinya juga akan berubah bentuk gitu aja. Jadi jumlahnya sama tapi ada perubahan bentuk, dia akan menjadi lebih pipih. Beda sama hipertrofi kan dia yang membesar aja ya, kayak diameternya itu diperbesar. Kalau metaplasi itu dia kecil ya, cuman seperberapanya itu perubahannya, setengahnya atau sepertiganya ya perubahan selnya. Lalu displasia itu jumlahnya sama, tapi kita lihat di sini bentuknya dari yang bentuk yang teratur, dia perubahan bentuk menjadi perubahan bentuknya itu yang nggak teratur. Ya, perubahan bentuknya ini bentuknya yang tidak teratur. Itu displasia. Bisa dicermati ya di sini. Kita ke atrofi dulu. Atrofi itu berkurangnya ukuran sel ya. Tadi ukuran selnya berkurang sehingga akan mempengaruhi jaringan dan organ di sel tersebut. Atrofi ada dua, ada fisiologis sama patologis. Kalau fisiologis itu proses naturasi yang tidak sempurna di awal perkembangan. Dan patologis karena karena penurunan aktivitas, ada tekanan, kekurangan pasokan darah, dan defisit fungsi. Itu yang penyebab secara patologis. Penyebabnya bisa iskemi, kekurangan suplai oksigen, ada disus. Di situ jarang digunakan ya untuk bagian tubuh itu. Lalu berkurang beban kerja dan berkurangnya nutrisi. Nah, di mekanismenya pengurangan sintesis protein. Mekanismenya ada pengurangan sintesis protein ya. Jadi ada pengurangan sintesis protein, terus peningkatan katabolisme protein, peningkatan enzim hidrolitik dan pada selnya gitu. Nah, contohnya misalnya apa? Yaitu atrofi otot kaki pada orang yang lumpuh. Kalau kalian melihat orang yang lumpuh atau orang yang stroke kan tidak melakukan aktivitas ya gitu. Misalnya dia bed rest atau tidak mobilisasi, mobilitas gitu. Jadi orang itu akan mengecil itu kakinya. Kalau kalian lihat misal dia sampai berapa lama gitu ya, sekian lama nggak pernah aktivitas hanya di bed itu ya, mobilitasnya juga terbatas, dan itu dia lama kelamaan jaringannya gitu, selnya dia akan mengecil karena tidak digunakan terus menerus. Lalu atrofi otot dan lemak pada benang kelaparan juga. Misal kalau kalian lihat juga benang kelaparan itu juga atrofi itu, jadi berkurang juga itu ya lemak sama ototnya gitu ya di beberapa bagian tubuh itu ya. Itu contoh atrofi karena tidak dilakukan aktivitas gitu ya, sehingga aliran darahnya ke sel tersebut berkurang, akhirnya lama-kelamaan dia mengecil mengalami atrofi. Ini atrofi on the brain, jadi dia atrofi di dalam otak, sebetulnya juga bisa. Ini dia itu the great tainted and sulci ya, jadi dia mengecil ya, dia cuma mengecil tuh. Jadi agak renggang antara bagian otak ini di sini gitu. Terus di sini bisa dilihat ini perbandingannya tadi, misal ada orang lumpuh, yang satu bisa mobilisasi, bisa bergerak, bisa digunakan, lalu yang satu lagi tidak bisa digunakan gitu karena lumpuh atau bisa karena ada kelemahan gitu ya pada orang stroke atau misalnya orang yang mengalami sakit. Bisa dilihat ini ada perbedaan dua. Kalau ini yang normal dia masih bisa dipakai ya sehari-hari, kan dia tetap besar gitu ya. Tapi kalau misalnya dia tidak besar, tidak dipakai dan dalam jangka waktu lama, akhirnya dia lama-kelamaan akan mengecil. Lalu ini adalah pasien ini tadi anak yang kurang gizi ya gitu ya. Anak yang kurang gizi, asupan kurang sehingga lemak sama ototnya juga akan berkurang. Lanjut kita ke hipertrofi ya. Hipertrofi itu mekanisme kompensasi yang dilakukan sel karena tekanan mekanisme yang besar, sehingga mengakibatkan bertambahnya sel menjadi besar atau rasa normal. Misalnya ada stres mekanik namanya pergerakan berulang dan tekanan terus-menerus sebagai bentuk adaptasi atau karena tuntutan terhadap kebutuhan. Jadi pada sel yang tidak dapat membela diri, misalnya sel otak lurik dan jantung, bersifatnya bisa fisiologis normal dan patologis itu mengarah ke penyakit. Kalau fisiologis itu namanya normal ya. Kalau patologis itu mengarahnya ke suatu penyakit. Misal apa? Peningkatan massa otot pada asas binaraga. Kalau kalian suka gym atau orang kalau lihat kalian orang gym, yang awalnya dia ototnya biasa aja gitu ya, masa ototnya biasa aja, tapi karena dia latihan yang terus menerus rutin gitu pada waktu tertentu, dia akan kebentuk otot lengannya, otot perutnya, otot kakinya, pahanya. Nah itu disebut dengan hipertrofi. Jadi um, apa
selnya bertambah besar gitu karena dilakukan peregangan secara berulang-ulang dan mendapatkan tekanan terus-menerus. Atau misal nggak usah nge-gym deh pas ini misalnya orang pekerja gitu, kuli bangunan gitu ya, dia suka angkat barang berat gitu ya, lama-lamaan nanti otot-ototnya juga akan membesar gitu ya. Lalu yang patologis itu misalnya pembesaran pada jantung ya gitu. Jadi ini adalah otot jantung itu kalau misalnya memang ada masalah-masalah patologis, dia bekerjanya lebih keras gitu, ya, lebih besar karena misalnya masalah ada penyebatan di pembuluh darah, ada tekanan darah tinggi, otomatis jantung ini setiap harinya memompa bekerjanya lebih lebih intens ya, dan dia bebannya lebih berat gitu karena dia harus memenuhi semua kebutuhan pompa darah ke seluruh tubuh gitu. Jadi kebutuhan darah ke seluruh tubuh, pompanya itu ya tergantung jantung. Ketika jantungnya dia ada bermasalah, misalnya ada sumbatan gitu di apa pembuluh darahnya, otomatis kan dia nggak bisa maksimal gitu ya untuk memompa. Nah, ini berarti dia harus kerjanya misalnya biasanya dia hanya 1 kali gitu ya kerjanya, ini harus dikali dua kali kerjanya gitu untuk memompa sesuai dengan volume volume darah yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kalau lama-kelamaan ini terjadi, dia memompa terus-menerus dalam jumlah yang banyak gitu ya, di luar kapasitasnya. Biasanya orang normal maka akan mengalami hipertrofi atau pembengkakan jantung. Bisa dilihat misal besok kalau kalian ke rumah sakit gitu ya. Jadi ada pasien-pasien misal pasien jantung atau pasien hipertensi itu ketika di ronsen ya dia udah ada pembengkakan di jantungnya atau namanya kardiomegali gitu. Itu salah satu kompensasinya. Ini contohnya tadi ya, ini yang hipertrofi yang sendiri jadi ukurannya besar. Ini pada otot ya, bisa dilihat di sini kan dia latihan terus-menerus. Ya, nanti kita ke hiperplasi. Ya, hiperplasi itu jumlah selnya bertambah. Jadi pada sel mempunyai kemampuan untuk membela diri. Misal sel otot pada miometrium, hati, dan ginjal. Dia bersifatnya fisiologis maupun patologis, bisa dua-duanya. Bersifatnya reversibel, yang dia itu bisa kembali lagi, atau neoplastik gitu ya, karena profilasi masih dan neoplastik ya, karena proliferasinya masih terkendali. Tapi merupakan tanda yang subur untuk pengembangan neoplastik. Jadi ketika sudah hiperplasi, jumlah sel yang bertambah banyak itu sebenarnya bisa masukkan ke non neoplastik gitu atau dia tidak mengarah ke cancer gitu ya ke karena ke cancer tetapi kalau misalnya ketika itu bisa kayak ladang gitu ya jadi tanah yang subur untuk perkembangan neoplastik jadi harus hati-hati ya. Nah susunan jaringannya kalau ini hiperplasi itu masih teratur karena jumlahnya aja yang semakin banyak. Contoh misal secara fisiologis ya dan itu hormonal karena pengaruh hormon saya kelenjar payudara proses yang inflamasi itu kelenjar payudara yang membesar kalau misal karena persiapan untuk kelahiran itu juga bisa ya. Lalu fisiologis terkompensasi nih itu. Nah, namanya fisiologi terkompensasi pada ginjal di mana satu ginjal diangkat sebelah berakibat pada hiperplasi nefron gitu. Kita punya 2 ginjal. Misal ada pasien dengan 2 ginjal, yang satu lagi ginjalnya diangkat karena bermasalah. Jadi tinggal 1 ginjal. Nah, 1 ginjal ini akan apa namanya bekerja kan lebih berat ya gitu. Biasanya 2 kali, apa namanya dua 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 ginjal yang bekerja itu hanya 1 ginjal yang bekerja otomatis ginjal yang masih tersisa di situ gitu mengalami hiperplasia. Lalu hiperplasia patologis ya itu mengarah pada kelainan misalnya hiperplasia pada endometrium karena obat-obatan dari endometrium di organ wanita. Kalau hiperplasi tiroid, kalau kalian melihat kerja tiroid yang membesar gitu ya, itu juga termasuk apa namanya hiperplasi. Lalu hiperplasi epidermis atau penebalan kulit karena cedera itu yang masuk ke patologis atau mengarah ke penyakit. Ini contohnya normal seperti ini 1, 2, 3, 4 gitu dia bertambah banyak ya. Tapi hiperplasi yang di sini dia masih bentuknya masih sama masih beraturan ya gitu. Dia tidak beda sama displasia, dia masih beraturan. Ini kalau dilihat dari mikroskop ya. Ini normal ada Bonero. Ini Bonero, jadi tulang belakang. Ini hiperplasi. Bisa dilihat misalnya tambah banyak ya. Yang ini epidermis yang normal. Ini yang epidermis yang dia hiperplasi. Kayak gini ciri-ciri bisa kita lihat.
Lanjut ya kita ke metaplasi. Meta itu change, plasia itu growth. Jadi metaplasia adalah transformasi satu jenis sel matur ke jenis sel matur lainnya dalam jaringan yang sama. Bisa terjadi pada sel epitel dan jaringan ikat. Dia bukan proses fisiologi normal dan langkah awal menjadi neoplasma. Jadi harus hati-hati kalau udah masuk ke metaplasi. Contohnya misalnya penyebabnya asid, asam, sigaret gitu ya, rokok gitu, ke alkohol, action of microorganisme. Jadi dari mikroorganisme misalnya HPV, Helicobacter pylori di lambung, terus Haemophilus di organ apa namanya organ genital seperti itu. Nah itu bisa memicu terjadinya metaplasi. Dan dia kalau tidak bisa kita segera tangani atau tidak terdetek ya nanti lama-lama bisa jadi neoplasma atau kanker. Oke, bisa dilihat ya ini squamous-nya metaplasi dia jadi berubah bentuk ya bentuknya jadi pipih-pipih gitu ya bentuknya jadi dia pipih-pipih sudah berubah bentuknya. Lalu ada displasia. Nah, kalau displasia itu abnormalitas maturasi sel dalam jaringan meliputi perubahan ukuran yang berubah, bentuknya berubah, ya, dan organisasi sama susunnya berubah. Jadi udah kayak acak-acakan gitu ya, nggak beraturan. Ini berkembang menjadi bentuknya lebih primitif atau imatur. Sel imatur bertambah, sedangkan sel maturnya berkurang. Jadi sel-sel yang belum matang itu ditambah terus, tapi sel yang matur itu berkurang. Ini merupakan tanda proses neoplastik di awal gitu dan susunan jaringan mulai tidak teratur. Ini ya juga waspada selanjutnya bisa berlanjut ke kanker. Ya displasia ini yang normal masih ini normal, ini hiperplasia cuma jumlahnya saja tapi bentuknya dan juga masih beraturan ya gitu. Tapi kalau di sini displasia di sini sudah tidak beraturan entah itu ukurannya, bentuknya, gitu. Susunannya sudah tidak beraturan. Oke, ini normal may become cancer saja. Jadi perjalanan norm apa sih sel normal itu bisa menjadi kanker. Ini yang pertama sel yang normal mengalami penambahan sel menjadi hiperplasia, lalu berubah menjadi displasia, perubahan bentuk, perubahan ukuran gitu ya, dan perubahan susunannya. Jadi lama-kelamaan displasia itu bisa mengarah ke kanker gitu. Itu jadi perjalanannya gimana bisa sel yang normal itu bisa menjadi kanker. Oke, lanjut kita ke jejak sel ya. Oke, ke jejak sel, penyebab jejak sel gitu atau kerusakan pada sel itu bisa karena hipoksia. Hipoksia itu kekurangan oksigen, bisa karena ada fisika, ada agen fisika gitu secara fisik, misalnya ada trauma dari luar gitu ya. Ada trauma, ada panas, dingin, radiasi gitu. Masuk ke fisik, lalu ada faktor dari kimia dan obat-obatan yang diterima oleh sel tersebut. Ada infeksi virus, rickettsia, bakteri, jamur, parasit, jadi mikroorganisme. Lalu ada reaksi imunologi, reaksi dari dalam tubuh, biasanya reaksi karena autoimun, dan ada kelainan genetik. Dibagi menjadi dua ya, tadi ada jejak sel itu ada reversibel sama irreversibel. Kalau jejak reversibel, itu perubahan sel dapat kembali menjadi normal jika rangsangan dihilangkan atau penyebab jejaknya itu hilang. Diawali pembengkakan sel yang akut yang terjadi ketika sel tidak mampu meletakkan hemostasi ionik dan jangkauan gitu. Jadi kalau reversibel artinya itu dia bisa kembali ke normal ke bentuk awal. Kalau irreversibel berarti dia tidak bisa kembali ke bentuk awal. Tergantung ya gitu kondisinya tergantung ya penyebab atau sumber dari dia mengakibatkan jejak itu bisa hilang atau enggak. Ketika bisa hilang gitu atau penyebabnya enggak ada ya berarti nanti bisa kembali ke bentuk yang awal gitu atau penyebabnya hilang ya kembali ke awal. Biasanya tadi di awal dengan pembengkakan sel akut ya. Jadi ada pembengkakan dulu sel akut terus nggak mampu meletakkan hemostasisnya. Penyebabnya adalah kegagalan transfusi sel aktif natrium kalium nanti masuk ke sel sehingga kalium difus ke luar sel dan ada pengumpulan air isomotik. Nah, pengikatan muatan osmotik intraseluler itu nanti mengakibatkan akumulasi fosfat inorganik, lepas dan urin glukosida sehingga menimbulkan warna pucat pada kulit, lalu peningkatan obor, penambahan berat organ dan pembengkakan sel. Oke, lalu ada dua jejak irreversibel ya, yaitu jejak yang tidak bisa kembali lagi bentuk semua atau bentuk normal. Kenapa nggak bisa? Karena stresornya atau penyebab dia mengalami jejak itu melampaui kemampuan sel untuk beradaptasi. Jadi dia udah
di luar batas sel untuk bisa beradaptasi. Kalau yang reversibel tadi kan masih bisa mampu beradaptasi dan kembali ke normal. Nah, ini secara swapping itu mulai kemampuan sel beradaptasi dan menunjukkan perubahan patologi permanen yang menyebabkan kematian sel. Jadi dia ada perubahan patologis, ya, dan dia permanen gitu. Permanen ya, namanya permanen ya nggak bisa kembali ke rumah. Jadi dia cuman itu loh, perubahan bentuk itu nanti selanjutnya yang akan ditemui gitu. Sehingga nanti lama-kelamaan menyebabkan kematian sel. Ditandai oleh vakuolisasi berat pada mitokondria, kerusakan membran plasma yang luas, pembengkakan di lisosom dan dampak kepadatan reseptor. Jenis pada membran lisosom itu menyebabkan kebocoran enzim ke dalam sitoplasma sehingga enzim itu diaktifkan. Nah, ini ada jadi proses digesti enzimatik sel gitu atau pengolahan atau pencernaan di sel gitu ya, sel enzim sehingga mengubah bentuk karakteristik sel. Ya, Anda saja adalah mekanisme biokimia ya. Mekanisme biokimia ini hasilnya adalah hipoksia. Tadi saya sudah jelaskan hipoksia itu adalah di mana kondisi di mana sel itu kekurangan oksigen. Nah, ketika suatu sel kekurangan oksigen, maka tubuh itu merespon dengan cara melakukan glikolisis gitu. Karena kan mau nggak mau harus tetap melakukan metabolisme ya sel itu. Ya. Gimana caranya untuk tetap dapat energi untuk metabolismenya ya berarti harus glikolisis gitu. Jadi memecah glikogen memecah glikogen secara anaerob. Nah, ini mengakibatkan depresi glikogen. Jadi ada penurunan penurunan glikogen karena tadi sudah di glikolisis itu dipecah glikogennya. Depresi glikogen atau penurunan kadar glikogen ini akan meningkatkan asam laktat ya. Sebenarnya memang akan meningkatkan asam laktat sehingga sintesis adenotrifosfatnya, sintesis energinya dia akan menurun. Lalu lanjut ke transport membrannya akhirnya menjadi bermasalah. Lalu mekanisme selanjutnya adalah mekanisme kimia karena radikal bebas. Nah, di radikal bebas ini kalau kita terpapar sama ini ya radikal bebas ya gitu, saya mengalami iskemi itu. Jadi jaringannya atau saya mengalami iskemi kematian sel gitu, suplai oksigennya sehingga menjadi menurun. Ada peradangan lokal pada dalam sel sehingga oksigen reaktifnya kadarnya tinggi. Nah, ketika oksigen reaktif kadarnya tinggi akan merusak membran pada sel dan transisi permeabilitasnya mitokondria juga akan berubah. Lanjut kita ke mekanisme biokimia selanjutnya yaitu defek permeabilitas membran plasma. Jadi misal ada toksin bakteri itu ya, jadi ada racun dari bakteri atau mikroorganisme itu akan merusak plasma. Nah, jadi membran plasma yang ada di sebagai ini ya, membran plasma itu sebagai pelindung plasma di luar itu akan rusak gitu. Nah, ketika plasma membrannya itu rusak, maka bariernya atau tahanan dari membrannya juga akan hilang gitu karena membran plasmanya rusak. Ketika ini terjadi, barrier membrannya hilang, maka konsentrasi metaboliknya rusak dan aktivitas metaboliknya sangat terganggu. Gitu ya, aktivitas metaboliknya sehingga bisa terganggu. Lanjut, ada bisa kalau hipoksianya karena toksin atau racun. Nah, ketika terpapar sama toksin, itu mitokondrianya yang bisa rusak. Sehingga pembentukan dari ATP itu dicegah, dihilangkan, mengakibatkan metabolisme oksidatifnya terganggu sehingga sel nggak dapat bertahan hidup akhirnya mati. Oke, ini yang bedanya reversible injury sama irreversible ya. Oke ya, tadi udah dijelaskan. Lalu selanjutnya adalah kematian sel. Ada beberapa kematian sel. Yang pertama adalah kematian sel itu namanya apoptosis. Apoptosis itu adalah mekanisme kematian sel yang adalah program yang penting dalam berbagai proses biologi. Jadi dalam proses yang diatur sedemikian rupa secara umum memberi keuntungan selama siklus kehidupan suatu organisme gitu. Contohnya adalah diferensi dari manusia selama perkembangan embrio membutuhkan sel-sel di antara ciri-ciri untuk apoptosis itu sehingga jadi dapat terpisah. Kalau proses apoptosis di dalam rahim gitu ya ketika proses perkembangan janin tidak terjadi gitu ya,
Karena awalnya kan kita ada selaput-selaputnya ya, nanti bisa apa namanya, em, bagian dari itu bisa mengalami misalnya sindak tuli gitu ya. Jika ada selaput ya antara satu jari dengan jari yang lain itu ada sindak tuli. Nah, karena memang awalnya tuh seperti itu jangan kita gitu. Jadi apoptosis itu kematian sel itu adalah tujuannya untuk menghilangkan ya sel-sel yang ada di sorry, menghilangkan ini apa kayak istilah surgery gitu ya, dia harus dihilangkan gitu. Lalu proses apoptosis tidak sempurna dapat menyebabkan timbulnya penyakit yang sangat bervariasi. Lalu banyak apoptosis itu menyebabkan sel kacau juga gitu sebagaimana terlalu sedikit apoptosis juga menyebabkan proliferasi sel yang tidak terkontrol atau kanker. Jadi sama-sama ya gitu. Entah itu kurang atau berlebihan juga tidak baik apoptosis. Lalu apoptosis tidak sempurna. Penyakit autoimun disebabkan karena sel fobia yang otoreaktif terus-menerus. Nah, ada neurogeneratif nih, misalnya neurogeneratif itu misalnya pada pasien yang mengalami Alzheimer gitu dan Parkinson. Ini yang saya tiba pada lansia kan gitu. Ini karena akibat dari apoptosis prematur yang berlebihan pada neuron di otak. Karena Alzheimer sama Parkinson memang hubungannya sama saraf. Sarafan di otak. Nah, ketika apoptosisnya prematurnya berlebihan di otak yang mengakibatkan hal tersebut. Neuron yang tersisa tidak mengalami kemampuan untuk meregenerasi sel yang hilang. Gitu ya, neuronnya nggak bisa itu untuk meregenerasi sel yang hilang ya. Hanya dia tetap bermasalah untuk di persarafannya. Aja misalnya stroke iskemik ya gitu, aliran darah ke bagian seseorang ada stroke karena iskemik atau karena stroke karena perdarahan ya, misal pembuluh darah yang pecah, itu namanya stroke iskemik. Kalau stroke yang jadi gagal karena misalnya sumbatan pada pembuluh darah itu non iskemik. Nah, stroke iskemik itu tuh mengakibatkan aliran darah ke bagian tertentu dari otak itu dibatasi. Ya, jadi terbatas tuh aliran darah ke otaknya sehingga dapat menyebabkan kematian sel saraf yang melalui peningkatan apoptosis itu. Semakin banyak yang mengalami apoptosis karena stroke iskemik itu ya semakin banyak lagi nanti fungsi dari otak juga terbatas atau terganggu. Lanjut, ada cancer ya, atau sel tumor kehilangan kemampuannya untuk masuk ke apoptosis sehingga proliferasi sel itu meningkat gitu ya. Jadi dia semakin banyak semakin banyak. Fungsi apoptosis itu adalah sel satu terinfeksi, lalu respon terhadap stres atau kerusakan DNA dan V juga untuk hemostasi. Sel yang rusak atau terinfeksi tadi ya. Fungsi yang pertama, sel yang rusak atau terinfeksi ini dapat terjadi secara langsung ketika sel yang rusak tidak bisa diperbaiki lagi atau terinfeksi virus. Keputusan untuk melakukan apoptosis dapat berasal dari sel itu sendiri, dari jaringan di sekitarnya, atau dari sel yang merupakan bagian dari sistem imun gitu. Jadi ya tergantung dari selnya mau seperti apa. Jika kemampuan sel untuk berapoptosis itu rusak atau jika inisiasi apoptosis itu dihambat, maka sel yang rusak dapat terus membelah tanpa batas gitu, berkembang menjadi kanker. Jadi memang apoptosis itu ya penting gitu ya untuk menghentikan prosesnya nanti bisa di. Oke, lalu respon terhadap stres atau kerusakan yang lanjutannya fungsinya yaitu disebabkan oleh sinyal toksik atau racunnya atau bisa terpapar makanan sinyal ultraviolet atau radiasi. Sinar X misalnya dapat menginduksi sel untuk memperoleh proses apoptosis. Nah, kerusakan dalam sel itu bisa menginduksi enzim sehingga memacu apoptosis. Jika enzimnya berlebih, ATP habis dan terjadi nekrosis ya. Nekrosis atau ada kematian sel. Lalu di hemostasis. Nah, hemostasis ini adalah suatu keadaan keseimbangan dalam tubuh organisme yang dibutuhkan organisme hidup untuk menjaga keadaan internalnya dalam batas tertentu gitu. Juga keseimbangan tubuh dalam keadaan tertentu. Nah, hemostasis ini tercapai saat tingkat mitosisnya itu dalam jaringan seimbang dengan kematian sel. Jadi kematian selnya 1000, ya dia mitosisnya juga 1000 gitu. Jadi sama. Jika keseimbangan terganggu, maka jadi dua kemungkinannya itu sel membelah lebih cepat dari sel mati dan sel membelah lebih lambat dari
sel mati. Kalau keseimbangan atau homeostasisnya terganggu. Ini perbandingan nekrosis sama ptosis ya. Kalau nekrosis itu sampai nanti ini yang sel yang normal, mitokondria morphology change, jadi mitokondrianya dia berubah, kromosom pattern conserve, terus dia di sini breakdown membrannya atau pelapis membrannya dia apa namanya rusak. Kalau ptosis itu dia dari sel nomor ini dia akan bisa membelah diri ya, nuclear change gitu ya, jadi intinya juga berubah, intinya akan terpisah di sini, jadi nanti menjadi beberapa gitu ya, jadi beberapa sel itu intermembran masing-masing ada jadi multi membran. Jadi ada badan dari apoptosisnya. Oke, kita lanjut ke nekrosis ya, kematian sel selanjutnya dan nekrosis. Ini bentuk kematian sel sebagai aja jadinya dia kerusakan atau terlambat. Kalau nekrosis yang sudah ada kematian sel sudah tidak bisa berfungsi lagi. Ini terjadinya tidak bisa terkontrol dan menyebabkan kerusakan sel, muncul respon peradangan dan muncul masalah kesehatan yang yang serius gitu ya ketika sudah nekrosis. Nah, kematian sel ini tuh mengenai seluruh tubuh atau somatik dan kematian setempat itu. Jadi bisa mengenai seluruh tubuh atau disebut dengan somatic death dan kematian setempat atau kematian di sel yang mengalami nekrosis. Sehingga mengenai daerah jaringan teratas atau hanya sel-sel yang tertentu saja gitu ya matinya. Jadi bisa keseluruhan, bisa hanya tertentu saja. Ada perubahan mikroskopis ya ketika mengalami nekrosis, inti selnya itu jadi menyusut atau mengecil, jadi padat, batasnya nggak teratur, berwarnanya itu gelap. Sehingga selnya itu selnya jadi nanti lama-lama bisa hancur. Nah, pecatan zat kromatin tersebar dalam sel atau korioresis. Inti sel itu hilang, karioresis. Lalu perubahan makroskopis, itu perubahan morfologi yang nanti tergantung aktivitas enzim yang lisis. Di sini enzim lisis itu terhambat sehingga jaringan nekrotik mempertahankan bentuknya selama beberapa waktu. Ada jenis-jenis nekrosis. Yang pertama nekrosis koagulatif, likoaktif, proses gaseosa, lemak enzimatik, dan fibrinoid. Nekrosis koagulatif itu akibat hilangnya secara mendadak fungsi sel yang disebabkan oleh hambatan kerja sebagian besar enzim. Nah, kalau seperti ini, mendapatkannya pasukan darah itu dia jadi putus. Ya, jadi pasukan darah itu tidak ada lagi sehingga mengalami nekrosis iskemik. Sel yang menjadi padat, pucat, dikelilingi daerah yang hemorrhagic gitu. Intinya menjadi pignotik atau intinya jadi pignotik, yaitu sisa inti hilang, inti sel hilang, sitoplasmanya dia berubah menjadi berbutir, warnanya menjadi merah tua. Misal contohnya di sini adalah nekrosis koagulatif itu adalah limfa ginjal atau kegagalan ginjal. Lalu nekrosis lipoaktif itu memakan jaringan nekrotik disertai pencairan. Jadi pencairan jaringan terjadi akibat kerja enzim hidrolitik ya yang dilepas oleh sel mati itu akan melakukan enzim hidrolitik. Seperti pada infak otak atau akibat kerja lisosum dari sel radang seperti pada absesum. Jadi akan polikoaktif itu dia akan mengeluarkan cairan. Lalu nekrosis gaseosa itu bentuk campur dari nekrosis koagulatif dan likuefaktif. Yang makroskopi terhadap lunaknya seperti keju gitu kalau di lisan tuh kayak keju, maka dari itu disebut nekrosis perkejuan biasanya. Gaseosa itu bisa juga disebut nekrosis perkejuan karena akannya seperti keju. Contohnya adalah pada orang yang mengalami infeksi bakteri tuberkulosis. Ketika di ronsen dia terlihat gitu ya nekrosisnya di paru-paru. Lalu ada nekrosis lemak ya, nekrosis lemak traumatik akibat trauma hebat pada daerah atau jaringan yang banyak mengandung lemak. Nekrosis lemak enzimatik itu mengenai sel lemak di sekitar pankreas, sekitar dinding abdomen yang hubungannya sama enzimatik. Ada nekrosis fibrinoid, itu kerusakan pembuluh darah imun, ada pengendapan fibrin ya pada dinding arteri darah, lalu terjadi pada pembuluh darah yang kecil, bisa atrial, glomeruli, akibat penyakit autoimun gitu. Bisa terjadi di situ. Lalu tekanan tinggi akan menyebabkan nekrosis di pembuluh darah, sehingga
masa masuk ke dalam lapisan media dan fibrin terdeposit di sana ya. Jadi lama-kelamaan tekanan tinggi itu bisa mengakibatkan nekrosis ya pada pembuluh darahnya. Sehingga lanjut plasma masuk ke dalam lapisan media dan fibrin terdeposit di sana. Oke. Terus kita lanjut ke dampak nekrosis. Nah, apa sih dampak nekrosis? Yang pertama adalah hilangnya fungsi ya darah yang mati pasti ya. Fungsinya mati karena udah nggak ada suplai oksigen gitu ya. Jadi dia tidak dapat melakukan metabolisme dan bekerja. Dalam menjadi fokus infeksi, ya, dan merupakan media pertumbuhan yang baik untuk bakteri tertentu. Misal bakteri Staphylococcus pada gangren, ya. Jadi ternyata nekrosis pun juga bisa menjadi tempat untuk pertumbuhan bakteri juga. Lalu menimbulkan perubahan sistemik ya, perubahan secara sistemik gitu ya, seluruh tubuh itu. Misal menimbulkan perubahan sistemik itu, misal sudah menimbulkan demam, itu perubahan sistemik seluruh tubuh. Ada peningkatan jumlah leukosit harusnya darah putih karena reaksi dari ada sel yang mati gitu. Jadi tentaranya kita itu berusaha bagaimana caranya untuk menghilangkan dia gitu. Sehingga leukositnya gitu pada darah putihnya meningkat. Lalu ada peningkatan kadar enzim tertentu ya dalam darah akibat kebocoran sel-sel yang mati juga. Nah, sekarang ini terakhir ada perbedaan nekrosis dan apoptosis. Kalau nekrosis itu kematian oleh fatular sel, gitu ya. Kalau apoptosis itu kematian diprogram oleh sel itu sendiri. Kalau nekrosis kan karena dari luar. Lalu nekrosisnya ada selnya membengkak, gitu ya. Selnya membuat nekrosis. Kalau apoptosis itu sel tetap ada ukurannya, tetap aja gitu ya. Tapi kalau nekrosis sudah membesar, lalu pembesian debris oleh fagosit dan sistem imun itu sudah dilakukan. Tapi kalau apoptosis itu pembesian dengan secara cepat. Lalu sel sekarang tidak dihancurkan fagosit maupun sistem imun, tapi ini sel yang sekarang kemudian mati ditelan sama fagosit. Karena ada sinyal dari sel yang dikeluarkan. Lalu di sini ada lisis ada sel pemecahan sama yang non lisis sel yang enggak mengalami perpecahan. Lalu merusak sel di sekitarnya gitu. Jadi nekrosis bisa di sel sekitarnya sehingga mengakibatkan inflamasi di area tersebut atau sel sekitar tetap hidup normal itu di apoptosis itu tidak ada masalah. Tapi kalau nekrosis bisa menyebabkan inflamasi pada daerah yang terdekat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan adaptasi sel. Silakan apabila ada yang bertanya, tulis di kolom komentar. Terima kasih, selamat belajar.